Semoga kedua mempelai nantinya akan mendapatkan berkah dari pernikahan ini dan mendapatkan dzurriyyah salihah bismillah ta'ala. Pengantin baru, barakallah, pengantin baru, duduk bersanding di depan ramai. Barakallah, pengantin baru, duduk bersanding di depan ramai. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau Tuhan pergi ke Kenya, jangan lupa membawa dahan. Kalau pembawa acara bertanya, mungkin saya menulis nama tidak di buah tapi langsung di halaman. Itu patut mendadak karena pertanyaannya juga tiba-tiba. Ketika tadi Qori membaca Al-Quran, saya dibisikkan, Ustadz Abdul Somad nanti tolong beri nasihat pernikahan. Saya terus terang, datang dari Riau kemari sebagai seorang anak yang sowan kepada orang tua, sebagai saudara yang hadir ikut berbahagia melihat kebahagiaan saudara dan saudari. Kalau diminta untuk menasihati pernikahan, ibarat pilot saya ini pilot para layang yang diminta untuk berceramah di depan pilot Sukhoi yang jam terbangnya sudah 5.000 semua. Maka saya hanya membaca ayat yang sudah dibaca Qari, teringat tersebut pernah terdengar, lalu saya ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi. Diawali dengan ayat. Biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau bercerita ayat itu sesuatu yang besar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Biasanya Allah kalau bercerita tentang ayat itu sesuatu yang besar. Manamukum bil laili ayat, wa ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum ayat. Tapi kali ini Allah bercerita tentang ayat pada makhluk yang kecil. Mohon maaf Mbak Nafa yang tersinggung, Ustaz Hanif yang tersinggung. Karena kalau cerita masalah kecil, saya pun 49 lebih sedikit. Setelah menikah baru bertambah 5 kilo. Apa maknanya? Allah ingin sejajarkan sepasang mempelai ini dengan makhluk-makhluknya yang lain, dan kita ingin memandang pasangan sebagai sesuatu yang besar. Wa min ayat, karena banyak orang memandang pasangan kecil, meremehkan, menyepelekan. Maka Allah tekankan wa min ayatihi. Poin yang kedua, an khalaqalakum. Pasanganmu itu diciptakan Allah. Allah yang menciptakan dia. Allah yang menuliskan dan Allah yang menetapkan, Allah mentakdirkan. Karena sekarang banyak orang ketika ditanya, itu pasangan kamu? Iya. Gimana dulu bisa ketemu? Oh, telepon salah sambung. Bahwa ini adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang ceritanya, pertemuan di Yogyakarta, apa yang disampaikan oleh protokol pembawa acara, ibarat buku itu hanya baru preface-nya saja. Ke depan mungkin akan keluar novelnya. Saya siap mengendorse dan mengupload ke Instagram saja. Tapi insya Allah cerita itu pasti sesuatu cerita yang menarik. Kenapa? Karena dia jauh dari maksiat. Karena pertemuan ini adalah antara ustaz dan ustazah, antara Ustaz Hanif dan Ustazah Nafa. Maka keberkahan hari ini melimpah sampai hari kiamat insya Allah. An khalaqa, bahwa dia adalah pasangan yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dari dirimu sendiri. Poin yang ketiga, ini menafikan bahwa manusia menikah dengan jin.
Karena di situ disebutkan min anfusikum, dari jenis dirimu sendiri, yaitu dari jenis manusia. Karena ada beberapa pertanyaan, kadang saya kalau habis tausiah, saya katakan kepada jamaah silakan bertanya, tolong pertanyaannya yang kira-kira menambah ilmu dan amal soleh. Karena ada juga jamaah itu pertanyaannya, Ustadz gimana caranya mau menikah dengan jin? Saya bilang yang gadis saja masih banyak yang jomblo, kenapa kamu cari jin? Selamatkan saja dulu yang ada itu. Pertanyaan jamaah tidak menambah iman, tidak menambah amal soleh, hanya sekedar mengungkapkan keingintahuan saja. Maka sesungguhnya ilmu baru disebut sebagai amal ketika dia bersanding dengan perbuatan. Maka Nabi Allah SWT mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati, man amana wa amila amalan solihah. Hari ini kita melihat ilmu para ustaz dan ustazah dan amal soleh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Poin yang keempat, azwajan, pasangan. Yang namanya pasangan pasti tidak sama. Pasangan sendal ada kanan ada kiri. Kalau sama-sama pasangan itu, kalau sama-sama kiri, itu namanya bukan pasangan. Tapi kalau santri itu kalau sama-sama kiri, pulang dari masjid sendalnya hilang sebelah. Yang namanya pasangan pasti ada perbedaan. Walaupun sama-sama suka makan telur ayam, yang satu makan telur dadar, yang satu makan sapi. Tapi keberaneka-agaman itulah keindahan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melihat dua makhluk yang berbeda, dari latar belakang keluarga, dari bentuk raut wajah, tapi masing-masing melengkapi. Keindahan itu menjadi indah karena berwarna-warni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka sebagai azwajan, pasangan. Suatu ketika Adam di dalam surga melihat begitu indah jannah, taman tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa fawakiha wa mimma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, buah-buahan yang kamu suka dan apa yang kamu inginkan. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dipandang mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Tapi Adam merasa kesepian, kesunyian, karena yang dia lihat itu hanya sendiri. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan sedang di mana, bukan sedang makan apa, tapi kebahagiaan itu adalah sedang bersama dengan siapa. Oleh sebab itu, pencinta bola, maka dia tidak akan mungkin nonton sendirian, dia pasti akan nonton bareng. Maka muncullah apa yang disebut dengan nobar Manchester United, nonton bareng, nonton bersama. Karena menonton bola sendirian nikmatnya kurang, karena dia tidak bisa berbagi dengan yang lain. Maka apa kata Nabi SAW? Khuliqatil mar'atu min dila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Yang paling a'wajuha, paling bengkoknya, a'laha, tulang rusuk yang paling tinggi, paling atas. In akhazta aqamtaha kassartaha, kalau kau paksa dia akan patah, tapi kalau kau perturutkan, kau pun juga akan ikut menjadi bengkok. Kalau ada orang memperturutkan tulang rusuk yang bengkok, maka dia akan menjadi bengkok. Kalau ustadz memperturutkan tulang rusuk bengkok, dia akan menjadi ustadz bengkok. Maka pandai-pandai, karena pandai itu penting, tapi pandai-pandai jauh lebih penting. Lalu kemudian poin yang kelima, litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pasangan ini sebagai tempat sakinah. Dari kata sakana lailu, malam menjadi tenang. Sebelumnya ombak ini begitu deras, anginnya kencang, karangnya tajam, dipukul ombak dihempas gelombang. Tapi kemudian begitu sudah ada tempat tautan hati, maka angin pun mereda. Maka Allah katakan litaskunu ilaiha. Rumah selalu dikatakan sebagai maskan kalau dia mendatangkan ketenangan. Tempat ketenangan itu, itulah yang diciptakan Allah. Litaskunu ilaiha, ha ya'udu ila al-mar'ah, yahudu ila al-mar'atus salihah allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang salihah yang membantu iman suaminya. Makanya dalam hadis dikatakan man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman, siapa yang menikah dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, dia mesti menyempurnakannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setakwa-takwanya santri, kalau dia belum menikah, maka sesungguhnya imannya setengah.
hari ini kita sedang menyaksikan kesempurnaan iman kedua pasangan saudari, ustadz, sahabat, anak, ponakan kita yang insya Allah berbahagia, sakinah sesuai dengan doa, sesuai dengan firman Allah, litaskunu ilaiha. Kemudian poin berikutnya adalah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bahasa Indonesia dengan segala keterbatasannya menerjemahkan mawaddah cinta, sedangkan rahmah kasih sayang. Sehingga saya pun terkadang dulu ketika ditanya, Ustadz, apa beda mawaddah dengan rahmah? Mawaddah cinta, kalau rahmah kasih sayang. Bedanya Pak Ustadz? Cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya mawaddah lebih melihat kepada fisik, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih kaya. Sedangkan rahmah menutupi segala kekurangan. Mawaddah ketertarikan kepada fisik, sedangkan rahmah melihat kepada non fisik. Kalau hari ini kita melihat orang tua kita, ayahanda kita, ibunda kita masih tetap bisa berjalan bergandeng tangan, maka sesungguhnya masih tersisa mawaddah, masih ada rahmah di dalam hati mereka. Mawaddah menampilkan fisik. Kalau pepatah kata orang Melayu, rambutnya bak mayang terurai, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring. Maaf, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Pauh artinya mangga yang dipotong sebelah. Maka begitulah indah keungkapan-ungkapan orang ketika menceritakan tentang suatu keindahan. Tapi ternyata itu berlalu dengan berjalannya masa, karena tokoh ada zamannya dan zaman ada tokohnya, orang ada masanya dan masa ada orangnya. Setelah berakhir itu semua berlalu, yang tinggal hanyalah rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Allah tidak menutup ayat itu linnas. Allah tidak mengatakan itu semua sebagai ayat lil bashar, tidak dikatakan lil alamin, tapi ditutup dengan liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Karena orang kalau terlalu cinta, pikirannya tidak menjadi waras. Kalau orang terlalu benci, juga pikirannya menjadi rusak. Bahkan berapa banyak yang gila disebabkan oleh cinta. Di antaranya adalah Qais yang tergila-gila dengan Laila, tapi kemudian cinta itu tidak sampai. Bahkan dia termasuk orang yang doa ayahnya dikabulkan karena sembuhnya di samping Ka'bah. Qais tergila kepada Laila, maka dia disebut sebagai Laila Majnun. Suatu ketika datang orang bertanya kepada Qais, "Ya Qais, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha?" Wahai Qais, kalau kau disuruh memilih, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Qais menjawab, "La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwa." Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Boleh ditulis untuk update statusnya. Begitu banyak kisah-kisah cinta yang tidak sampai ke Pulau Harapan. Di antaranya Qais dilanjutkan oleh Shakespeare dalam bukunya Romeo dan Juliet, lalu kemudian sampai pula ke Sumatera Barat. Cinta Zainuddin tak bertambat kepada Hayati. Ditonton beberapa kali, tetap menangis, meneteskan air mata. Hari ini kita tidak menangis. Kalaupun ada yang menangis adalah air mata kebahagiaan, karena sifat orang beriman ikut senang melihat kesenangan saudaranya dan ikut susah melihat penderitaan saudaranya. Ikut senang disebut dengan tahniah, ikut susah disebut dengan takziah. Hari ini kita tidak datang untuk takziah, hari ini kita datang untuk tahniah. Kalau ada jomblo yang hari ini merasa sempit hatinya, dia perlu mengulang syahadatnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang kepada saudaramu. Itulah mengapa kita naik ke atas, kita ungkapkan rasa senang kita, kita ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Karena orang yang hatinya susah, hatinya sempit melihat kebahagiaan pasangan ini, doanya mungkin sama tapi bunyinya keluar beda. Barakallahu lakuma. Hari ini kita catatkan bahwa kita ikut senang dan ikut bahagia. Rasanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan evaluasi per semester 6 bulan ini dapat diterima sebagai santri naturalisasi. Karena dulu ketika di pondok pesantren Darul Arafah Medan, kalau dibuatkan strukturnya, kelas 5 mudabbir, kelas 6 ustadz,
di atas Ustadz adalah alumni pondok, maka yang di atas itu adalah alumni Gontor yang dikirim ke pondok pesantren alumni. Jadi hari ini saya berada dengan di atas semua itu. Kalau bahasa hadisnya saat ini saya sedang berada ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa tausiah Ustadz tidak seperti biasanya, dapat dimaklumi sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.